berdagang dan menunggu kematian dengan cara berdagang. Yang bersegera dengan taubat. Ketemu lagi dengan channel Ajo Sutarjo, channel yang membicarakan tentang wisata dan dakwah. Teman-teman semua hadirin lagi. Para pemirsa, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur lagi kepada Allah, karena memang kalimat syukurlah kalimat yang utama dan yang pertama kita harus katakan. Kita sekarang akan akan nge-share atau sharing saja terkait dengan cerita di zaman Rasulullah itu yang disebut dengan Alqamah. Kisah seorang hamba yang bernama Alqamah itu, pada saat Alqamah itu masih lajang, di mana dia begitu patuh bakti sama orang tua, karena memang ajaran Allah adalah birrul walidain ihsana, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, bakti kepada orang tua. Sampai-sampai di dalam Al-Quran dikatakan jangan sampai kita berkata kepada orang tua, apalagi melawan. Berkata dengan tanda kita tidak suka dengan orang tua itu pun dilarang oleh Allah. Apalagi kita melawan, berkata-kata yang menyakiti orang tua. Itu pada saat Alqamah masih lajang, masih belum berkeluarga, itu patuhnya sama orang tua, Masya Allah, tunduk banget, sehingga orang tuanya pun sangat menyayangi mereka, menyayangi Alqamah itu. Tapi setelah Alqamah ini berkeluarga, entah kenapa sejak Alqamah ini berkeluarga, itu Alqamah tidak lagi menunjukkan sikap-sikapnya sebagaimana pada saat sebelum nikah, sebelum berkeluarga maksudnya. Artinya sama kedua orang tuanya itu sudah tidak lagi bakti yang pernah dilakukan pada saat Alqamah masih lajang. Nah, kemudian ternyata dalam kisah ini diceritakan bahwa mungkin ada beberapa hal yang dilakukan Alqamah sehingga orang tuanya, khususnya ibunya dalam kisah ini, itu merasa sakit hati dengan kelakuan Alqamah. Mungkin sudah tidak nurut lagi, bahkan sudah melepas diri dari sebagaimana saat dia masih bujangan waktu itu, tunduk, patuh, bakti, apa yang dikatakan orang tua itu dituruti. Pokoknya menyenangkanlah pada saat sebelum berkeluarga. Setelah berkeluarga entah kenapa ibunya itu saking jengkelnya dengan kelakuan Alqamah yang tidak seperti dulu. Dalam kisah yang pernah saya dapati itu sampai bilang seperti ini ibunya, saya haramkan susu yang pernah diminum oleh si Alqamah. Itu para pemirsa, karena diharamkannya itu, maka Alqamah itu menjadi hamba yang ya katakan durhaka lah kalau bahasa sekarang. Nah, pada satu saat Alqamah ini mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah proses kematian seorang hamba. Kemudian dengan sakaratul maut itu, dengan waktu yang cukup panjang, ini dibilang sehat enggak, dibilang meninggal enggak, jadi tersiksa proses sakaratul mautnya itu. Sehingga Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya, suruh cari rumah Alqamah, orang tuanya di mana. Wahai sahabatku, coba kau cari rumah Alqamah, temui ibunya, barangkali Alqamah punya salah, punya sesuatu yang menjadi dosa Alqamah yang memberatkan dia di dalam menuju sakaratul maut itu. Coba tolong sampaikan kepada ibunya apabila ketemu nanti, tolong kalau memang Alqamah memiliki kesalahan,
agar dimaafkan. Kemudian salah seorang sahabat itu pun mencari rumah kedua orang tuanya dan ketemulah dengan ibunya. Kemudian sahabat itu menceritakan apa yang menjadi pesan Rasulullah. Betulkah ini ibunya Alqamah yang cirinya begini? Oh ya, itu anak saya. Bu, Alqamah ini sekarang dalam keadaan sakaratul maut. Saya diutus oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul untuk menemui ibu. Barangkali Alqamah punya kesalahan, tolong dibukakan pintu maaf agar Alqamah itu mudah dalam menjalani sakaratul maut. Wahai anak, terima kasih anak sudah ke rumah kami, orang tua Alqamah. Ketahuilah anak, Alqamah itu adalah anak yang sudah menyakiti hati ibu. Bahkan saya sudah mengharamkan susu yang pernah dia minum dari aku. Jadi gimana, Bu? Saya belum bisa memaafkan. Serius ibu tidak memaafkan Alqamah? Kemudian, ya saya sudah serius karena sudah terlalu jauh menyakiti orang tua. Oh begitu, Bu. Jadi ibu nggak bisa memaafkan Alqamah? Tidak. Kemudian sahabat Rasul yang diutus tadi kembali ke tempat di mana Rasul berada, di tempat Alqamah sakaratul maut. Setelah sampai di sana, sahabat ini berkata apa yang dipesankan oleh ibunya. Ya Rasul, saya sudah ketemu dengan ibunya Alqamah. Dia tidak mau maafkan. Mungkin karena sakit hatinya sudah terlalu berat barangkali. Oh, jadi nggak mau maafkan. Kalau begitu begini, ini kita pakai bahasa bebas biar mudah dimengerti. Jadi begini, kalau begitu kamu datangi lagi ibunya Alqamah, kembali lagi memohon untuk agar Alqamah itu dimaafkan. Kalau masih juga tidak memaafkan, ya, atas kesalahan Alqamah terhadap ibunya itu, mungkin dari kelakuannya, sikapnya yang tidak mencerminkan anak yang soleh. Kalau memang tidak maafkan ibunya, Alqamah ini akan saya bakar, ya, biar nggak tersisa dengan sakaratul mautnya. Ayo datang lagi ke tempat ibunya sana. Kemudian sahabat itu pun mendatangi kembali yang kedua kalinya ke tempat orang tua Alqamah. Assalamualaikum, Bu. Maaf, saya kembali lagi kemari, Bu. Ingin memastikan sikap ibu apakah masih seperti yang kemarin. Kemudian ibu itu berpikir, iya nak, saya belum bisa memaafkan kesalahan dari anakku Alqamah karena begitu berat dan begitu jauh kesalahan Alqamah dengan apa-apa yang pernah dia lakukan. Oh begitu, Bu. Pesan Rasulullah, kalau memang ibu tidak akan memaafkan Alqamah, maka Alqamah akan dibakar oleh Rasulullah agar tidak tersiksa di dalam proses sakaratul maut. Ibu itu langsung berpikir, nah disinilah orang tua. Orang tua itu terkadang dengan anak, seberat apapun, sebesar apapun kesalahan seorang anak kepada orang tuanya, masih ada belas kasih. Setelah dia mengatakan bahwa akan dibakar, maka ibunya pun langsung, iya nak, saya sudah maafkan dan saya sudah ridho air susu yang telah diminumnya menjadi halal. Alhamdulillah, kata para sahabat seperti itu. Nah, kemudian sahabat itu balik lagi ketemu dengan Rasulullah, kembali ke tempat semula di mana Alqamah sedang mengalami sakaratul maut. Ya Rasul, alhamdulillah bahwa ibunya Alqamah sudah memaafkan
dan menghalalkan apa-apa yang semula diharamkan. Maka sejak itulah Alqamah menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal. Artinya dalam keadaan sudah dimaafkan oleh seorang ibu yang melahirkan atas kesalahan-kesalahannya. Teman-teman, saudaraku sekalian yang berbahagia, inilah barangkali kisah yang bisa kita hayati, kita renungkan, bahwa hubungan anak dengan orang tua itu adalah bukan hubungan sekedar persahabatan sebagaimana kita dengan teman-teman kita. Ada ajaran-ajaran khusus yang harus kita amalkan, karena kita seorang manusia, kadang berperan sebagai orang tua, kadang berperan sebagai anak. Bagaimana kita sebagai orang tua terhadap anak? Kewajiban kita harus penuhi, mendidik, menyekolahkan, memberikan pengetahuan sekuat tenaga apa yang kita bisa lakukan. Kalau laki-laki, maka kita harus berikan nafkah sampai dia dewasa. Setelah dewasa menikah, maka itu menjadikan tanggung jawab seorang anak laki-laki itu sendiri. Apapun, baik nafkah, rezeki buat dirinya, itu menjadikan tanggung jawab masing-masing individu manusia yang berkelamin laki-laki atas dirinya. Beda dengan perempuan. Perempuan adalah menjadikan tanggung jawab orang tua sampai dia menikah. Kalau sampai umur dewasa belum juga menikah, maka orang tua masih kewajiban untuk memberikan nafkah anak perempuan. Apabila anak perempuan itu menikah, maka tanggung jawab anak perempuan itu menjadi tanggung jawab suaminya, dan kedua orang tuanya itu hanya sekedar memberikan sesuai dengan kemampuan dan bukan lagi menjadikan kewajiban. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ini adalah suatu pelajaran yang berharga buat kita sebagai manusia, karena anak itu berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang memang diperintah Allah. Orang tua melaksanakan amanahnya pada saat anak itu belum dewasa juga itu adalah amanah Allah, sehingga hukum antara orang tua dan anak itu jelas dalam Islam. Sehingga tidak boleh lagi ada seorang manusia atau hamba Allah yang 100% mengandalkan dari orang lain, walaupun itu orang tua sendiri. Maka sekuat tenaga, semampu yang kita bisa lakukan, dapat sedikit, dapat banyak rezeki dari Allah, itu harus kita syukuri, harus kita terima dengan lapang dada, ikhlas. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap terus berusaha, tetap berikhtiar untuk mengais rezeki, karena rezeki itu sudah disediakan oleh Allah, tinggal bagaimana kita cara menjemputnya. Jadi jangan lagi ada sesuatu yang tidak suka di diri kita menyalahkan orang di sekeliling kita, seolah-olah orang di sekeliling kita itu salah semua, yang benar hanya kita. Sementara kita tidak pernah berintrospeksi apa yang pernah kita lakukan, kita sudah berbuat apa. Karena apa yang ditanam hari ini akan dituai pada hari berikutnya. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita rasakan di hari berikutnya. Dan apa yang kita rasakan hari ini itu juga adalah merupakan apa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Jadi masa lalu itu bukan sekedar masa lalu. Masa lalu itu adalah salah satu pelajaran buat kita untuk bercermin agar hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini kita baik, insya Allah masa lalu kita baik. Kalau hari ini kita tidak baik,
masa lalu mesti kita tidak baik. Maka untuk kita menjadi orang baik di masa yang akan datang, hari ini kita harus bisa mengukir kebaikan-kebaikan, baik omongan kita, kata-kata kita, perilaku kita, cara belajar kita, cara memahami agama kita, cara kita mengabdi kepada Allah. Hari ini kita belajar baik, insya Allah hasilnya besok akan menjadi baik. Artinya hukum sebab akibat itu tidak akan lepas dari manusia. Kita makan mesti akibatnya kenyang. Kita nggak kerja, tidak beraktivitas apapun, bekerja tidak harus di kantoran, bekerja tidak harus di perusahaan. Di pasar banyak orang bekerja dengan cara berdagang, berusaha dengan upaya dan kemampuan yang kita miliki secara maksimal. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki besar atau sedikit. Mesti dengan usaha kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri, itu kata Allah. Mungkin ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat pelajaran kita, dan menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik lagi, insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.